Abangku. Orang Jokowi zaman. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian, Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat distrik wilayah pembangunan 4 di Distrik Airu, Kabupaten Jayapura. Jadi pandu hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Arwe, Usipapo, Senyekuto, Dawem, wah. Puji dan syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, kasih, dan perkenannya, sehingga di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 pukul 8 pagi di halaman kantor Distrik Airu ini kita dapat bertemu dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Distrik Wilayah Pembangunan 4 Kabupaten Jayapura. Tidak lupa kami sampaikan secara langsung ucapan selamat datang di Distrik Airu kepada yang kami hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Jayapura, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Jayapura beserta ketua-ketua komisi dan anggota-anggota dewan yang bersedia hadir bersama-sama kami di sini. Dan pada Bapak Dan Ramil atau yang mewakili Bapak Komandan dan Lanut Jayapura atau yang mewakili Dandim 1701 Jayapura atau yang mewakili, mohon izin pada Bapak Kapolres. Terima kasih. Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura,
Ibu Asisten 1 dan Asisten 2. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kami. Dan anggota Bapak Kepala Bapeda serta Bapak-Bapak dan Ibu Pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya. Ketua Klasis GKI Nawawirai dan seluruh unsur Muspidis yang boleh hadir bersama-sama dengan kami hari ini. Kemudian yang saya banggakan kepada seluruh delegasi peserta Musrembang yang hadir bersama-sama dengan kita dan melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Mohon izin pimpinan untuk pelaksanaan Musrembang hari ini sesuai dengan hasil rapat yang diselenggarakan oleh Bapeda pada tanggal 6 Februari tahun 2023. Di sini menghadirkan delegasi dari 4 distrik di wilayah 4 dengan jumlah kampung sebanyak 25 kampung. Poin penting dari pelaksanaan Musrembang di tingkat distrik di wilayah pembangunan ini secara khusus untuk menopang lebih dekat konsep perencanaan pembangunan dengan penguatan pada wilayah pembangunan bertujuan mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, kelayakan dan rumah sehat bagi masyarakat di distrik-distrik di wilayah pembangunan 4. Dalam pelaksanaan Musrembang hari ini, pengelompokan usulan wilayah pembangunan 4 akan diakomodir dalam 4 bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang infrastruktur, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Demikian laporan kami. Atas segala kekurangan dan keterbatasan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada semua yang telah hadir serta mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan ini, kami sampaikan banyak terima kasih. Arwe, Kusipapu, Senye Koto, Dawem, wa. Jayapura, yang saya hormati Asisten 1, Asisten 2 ya. Yang saya hormati Kepala-Kepala Distrik Wilayah Pembangunan 4 dan Kepala-Kepala Distrik se-Kabupaten Jayapura juga yang hadir. Yang saya hormati Kepala Sekolah dari Kesehatan, yang saya hormati Ketua Klasis GKI Nawawirai yang hadir, yang saya hormati seluruh stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Jayapura, khusus di wilayah pembangunan 4. Yang saya hormati Kepala-Kepala Kampung dan Perangkat, Ketua Bamuskam dan anggota, dan para undangan hadirin yang saya banggakan. Sebelum saya lanjut dengan sambutan saya, di sini saya punya anggota juga hadir. Saya mau mengundang untuk ke depan, sehingga semua juga melihat. Untuk anggota DPRD itu ada anggota dapur juga. Ini anggota DPRD. Silakan maju. Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat. Hari ini di Airu itu mujizat. Setiap wilayah pembangunan Musrembang yang dilakukan, yang lebih luar biasa anggota DPR hadir di Airu. Kita berikan aplaus. Ya, silakan berikan
Satu dua kata, jangan panjang lebar. Mulai dari kakak yang ganteng ini, kacamata. Silakan. Ini mic terlalu pendek. Mic terlalu pendek, jadi harus cepat kasih naik. Foi onomi Reimai. Terima kasih banyak seluruh kepala distrik dan semua saudara-saudara yang bertugas yang jauh dari perkembangan kota. Namun semangat juga sangat luar biasa, antusias untuk bisa menjemput kami dengan sukacita. Kami baru pertama melihat ini pemandangan Mambramo. Namun begitu perjalanan yang panjang tapi menyenangkan. Menyenangkan dalam arti jalannya bagus. Jadi jaringan 4G juga sangat luar biasa untuk kepala Kominfo. Pak Geriapong sangat luar biasa. Ini hutang rimba tapi masih bisa kita kontak-kontak, kita sayang-sayang di sana. Jadi pegawai juga jangan terlalu turun-turun ke sana. Apa yang kalian susah? Barang sudah ada, tinggal kontak saja. Itu saja saya sampaikan. Saya Ketua Badan Kehormatan Dewan. Jadi teman-teman anggota yang nakal nanti berhadapan dengan 2,80 meter. Saya sendiri dari Komisi A untuk mewakili teman-teman. Bapak Polo Selai, tidak asing lagi beliau salah satu putra terbaik dari dataran Mambramo, khususnya dari Airu. Dan Bapak Matius Lewerisa, beliau dari Genyen, Imboran Dapil 3. Pak Akbar Tanjung, Akbar, beliau sama-sama dengan saya di distrik Sentani Kota. Pak Basuki dari Timbokran Dapil 3. Pak Ketua DPR tidak perlu lagi saya mau sampaikan. Dan Pak Haryanto Soyang, Ketua Komisi C Dapil 4. Jadi Dapil 4 ini semua kita ikat dia bawa datang semua supaya dong lihat situasi. Demikian juga ini perempuan yang cantik-cantik ini, sering anggota DPR mulai kontak-kontak tapi tidak mau angkat. Ibu Cynthia. Ibu Cynthia juga dari Dapil 1 Sentani. Ini orang tua kami yang selalu tegur-tegur kami BK ini, Bapak Kostan Daimoy dari Dapil 2. Bapak Muswea dari Dapil 1. Saya sendiri 2,80 meter Hermes Vele dari Dapil 1. Foi onomi, ada yang kurang minta maaf. Berbicara bahaya sekali. Cinta-cinta Mambramo. Yang perkenalkan diri tadi sampaikan itu dia tidak introspeksi diri dari atas sampai bawah karena punya kekurangan, dia jalan dengan sendal. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara PJ yang saya hormati, perkenankanlah saya saya mengajak untuk kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat, atas nikmatnya, kita berkumpul di Musrembang wilayah pembangunan 4 di distrik Airu pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kami hadir, kami juga diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang nomor 17 tahun
2014 tentang DPR, DPD, DPRD yang disingkat menjadi MD3. Oleh sebab itu, amanah yang diberikan kepada DPRD hanya menjalankan 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pembentukan peraturan daerah. Yang kedua, fungsi penganggaran. Yang ketiga, fungsi pengawasan, kontrol. Oleh sebab itu, untuk memperkuat fungsi pengawasan itu, DPRD perlu hadir dalam musrembang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura pada hari ini di distrik Airu, wilayah pembangunan 4. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah pendekatan. Ini adalah sebuah implementasi pendekatan bottom up yang dilakukan. Mengapa di setiap tahun itu harus dilakukan? Pemerintah daerah wajib hukumnya melakukan musrembang. Kalau dia tidak melakukan musrembang, RKPD itu tidak bisa dilakukan. Kalau dia melakukan musrembang, berarti dilakukan RKPD, rencana kegiatan pemerintah daerah itu. Setelah itu, dan dikemas lagi menjadi kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA dan PPAS. KUA dan PPAS setelah jadi dikirimlah ke DPRD. DPRD mulai membahas sebelum melakukan penandatanganan MOU antara pimpinan DPRD dan kepala daerah itu. Kalau setelah dibahas sudah dilakukan penandatanganan MOU, maka semua organisasi perangkat daerah melakukan yang disingkat RKA, rencana kegiatan anggaran masing-masing OPD tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum saya lanjut, saya ini orang di sini, saya ini dapil di sini. Saya mau stressing semua kepala distrik yang ada di wilayah pembangunan 4. Kalau kau tidak bisa siap, kasih tahu ketua DPR datang siap untuk menjemput kepala daerah. Ada kepala distrik yang wilayah ini datang malam. Ada yang datang itu belajar kompak. Bagaimana kita mencapai good governance di pemerintah ini. Kalau kerjanya seperti itu. Kau bersyukur kau jadi kepala distrik. Kalau kau non-job, apa jadinya? Pak Bupati, saya siapkan makan di Moranawa. Kemarin semua tiba makan situ. Ibu Sekda juga ada. Ini petinggi-petinggi kalian. Saya itu kecewa ya, sebagai orang di sini, dapil saya kecewa. Tidak ada penjemputan untuk kepala daerah juga. Ini akibat-akibat yang menghambat. Saya harus bicara keras. Daerah ini kita harus bicara keras. Kita didik keras. Kalau tidak keras nanti seperti itu. Kantor tinggalkan, banyak di kota. Stop gaya-gaya itu. Jangan praktik di tempat ini. Ya, itu saya kasih tahu untuk semua kepala distrik yang ada di wilayah pembangunan 4. Kalau terlalu kerja, kasih tahu terlalu kerja. Ya, saya sambut dengan saya punya sambutan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam
RT RW, tata ruang wilayah, dan di wilayah pembangunan ini, wilayah pembangunan 4, dalam tata ruang, wilayah itu di wilayah pembangunan 4 itu sudah disepakati rencananya dilakukan tahun 2008, tahun 2028. Itu saya tidak tahu. Kemarin menurut Ibu Asisten 1 katanya sudah direvisi, saya tidak tahu. Kalau memang tata ruang itu sudah direvisi atau belum. Kalau tempat ini wilayah pembangunan 4 itu khusus kita jadikan untuk pengembangan kebutuhan potensi ekonomi masyarakat. Pengembangan pertama adalah hasil hutan, itu dikelola secara baik. Yang kedua adalah pengembangan tentang kayu, non kayu. Terus yang berikut adalah bagaimana kita bisa melakukan skala-skala besar yang seperti pertanian, seperti perkebunan. Itu skala besar yang dikerjakan. Dan juga prasarana transportasi. Itu sesuai rencana RT RW tahun 2008 dan 2028 nanti. Itu di khusus tempat ini. Tetapi kenyataannya dilakukan RT RW itu, tata ruang itu, sampai hari ini tidak ada yang nampak juga. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, yang dilakukan perencanaan pembangunan daerah PPBD tahun 2023, tahun 2026, itu dilakukan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Itu menjadi pedoman, karena kita punya kepala daerah dia berakhir tahun 2022 kemarin. Oleh sebab itu menjadi pedoman besar yang dilakukan oleh PJ Bupati dalam menjalankan roda pembangunan daerah, roda pemerintahan di periode yang berjalan. Itu instruksi Menteri yang sudah harus dan wajib hukumnya dilakukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus berpedoman ke situ. Peraturan perencanaan pembangunan daerah dan juga tata ruang RT RW 2008, 2028, 2003, 2026. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini adalah momentum yang penting. Ini adalah memberikan seluas-luasnya semua masyarakat yang berkompeten datang hadir, berdiskusi tentang program-program prioritas itu. Dan juga nanti dilihat dari oleh OPD-OPD tersebut, dan juga sesuai dengan kebutuhan anggaran. Karena anggaran kita juga terbatas. Anggaran kita juga tersedia tidak terbatas. Mana yang urgent, mana yang tidak urgent. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari DPRD, lembaga DPRD juga memberikan ketegasan. Kalau sudah disepakati di DPRD, jangan roba-roba di tengah jalan. Pak PJ izin, sidang kali ini kita kawal sama-sama. Kita kawal sama-sama. Karena musrembang di atas musrembang, hasil itu pun juga tidak ada yang diakomodir. Apalagi pokir dari DPR. Odoai. Itu pasti terjadi. Makanya apapun yang kita sepakati, tim anggaran dan tim TAPD dengan tim Banggar DPRD
mari kita kawal sama-sama. Sehingga tidak ada yang dihilangkan di tengah jalan. Kalau memang itu sudah kepentingan ini, ya kita fokus untuk kepentingan publik. Sehingga pelayanan itu bisa berlangsung dengan baik. Karena aspirasi itu melalui dua lembaga. Baik bisa lembaga dari eksekutif, baik juga bisa lewat juga lembaga legislatif. Yang perlu diakomodir dan juga dikaji secara mendalam APBD yang ada. Ya ini saya harus sampaikan. Dan saya pimpinan DPR juga merasakan itu. Makanya di situ dikatakan bahwa anggota DPR itu adalah kau itu tukang cap stempel. Anggota DPR itu kau itu adalah tukang cap stempel. Itu di mana-mana stigma itu berlaku. Saya tidak bohong. Karena apapun yang disepakati hilang aja di tengah jalan. Mungkin anggota DPR itu tukang cap stempel. Bisa terjadi. Ya mudah-mudahan dalam musrembang dan tahun ke depan kita bisa kolaborasi untuk menjaga keharmonisan pemerintah daerah ini baik. Ya mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih banyak. Kami dari DPR juga memberikan apresiasi besar kepada pemerintah daerah yang bisa menyelenggarakan musrembang di distrik Airu wilayah pembangunan 4. Ini kayaknya musrembang ini tingkat kabupaten menurut saya. Karena semua hadir. Waktu saya hadir di wilayah pembangunan 2, OPD-nya mungkin satu orang yang hadir. Saya ada lihat wilayah 2. Di wilayah 3 sebagian besar. Kalau hari ini semua hadir di Airu. Airu penarikannya bagus ya. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah daerah penghargaan yang besar sehingga bisa diselenggarakan musrembang tingkat wilayah 4 di sini, dan mudah-mudahan apa yang didiskusikan itu menjadi hal-hal yang baik untuk membangun kepentingan publik. Dan juga kami sampaikan mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah dan DPRD mari kita bekerja sama dan sinergitas untuk menjaga, mendorong kinerja pemerintahan daerah ini meningkat, pembangunan daerah dan pelayanan kepada publik masyarakat di Kabupaten Jayapura. Mungkin itu yang kami sampaikan. Kami mohon maaf atas pribadi lembaga dari legislatif. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terima kasih Arwe, Dawet, Osipapo, Sanya Kotok. Terima kasih. Sebelum salam-salam, ini tadi saya dilapor tidak ada Tifa, jadi nanti pukul mic saja. Iya, itu untuk hari ini saja. Tapi saya mau bilang bahwa Tifa itu jati diri kita. Kita harus jaga, kita harus pelihara, kita harus lestarikan. Sehingga bukan hanya simbolis kita pukul Tifa, tapi itu memang harus ada. Karena itu jati diri kita. Mungkin hari ini pukul Toki Mike. Musrembang berikut lagi Toki Mike. Lama-lama kita sudah lupa, kita putih itu. Baik. Yang terhormat, ini saya harus kasih salam yang pertama, karena beliau ini bagian dari Forkopimda Provinsi. Yang terhormat mewakili dan Lanut Silas Papare. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Jayapura, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, yang terhormat Bapak Kapolres Kabupaten Jayapura, Bapak Dandim Kabupaten Dandim 1701 atau yang mewakili,
Yang saya hormati Ketua Klasis yang hadir atau yang mewakili, ya, Ketua Klasis mana? Oh ya, terima kasih. Sekalian langsung yang di sebelahnya. Yang terhormati Bapak Pendeta Yanes. Yang terhormat seluruh anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang hadir. Di samping anggota tadi ada juga unsur-unsur pimpinan. Ada Ketua Komisi ada, Ketua BK ada, Bapak Hermus Vele 280. Saya tidak tahu 280 ini apa. Mungkin karena kacamata hitam jadi bisa lihat kita 280 derajat atau apa ini. Nanti Bapak Hermus Vele tolong kasih tahu dulu. Yang terhormat Ibu Sekda Kabupaten Jayapura, para asisten, pimpinan OPD yang hadir, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang hadir, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan yang hadir. Saya punya perangkat distrik, kepala distrik dan jajarannya yang hadir semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Onomi, Remai, Arwe, Kusipapo, Senyakoto, Dawem, dan untuk yang terhormat saudara saya Bapak Emus Wea dan saudara-saudaranya yang hadir. Wah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kasih karunia dan penyertaannya sehingga kita boleh hadir pada Musrenbang Distrik di wilayah pembangunan 4 Kabupaten Jayapura. Kesempatan yang baik karena semuanya bisa hadir. Yang tadi Pak Ketua sampaikan benar. Kita mulai dari Musrenbang di wilayah 1, di wilayah 2, di wilayah 4 Airu ini semua anggota Dewan hadir. Terima kasih. Dan kesempatan semua anggota Dewan hadir ini harus bahwa Musrenbang di distrik betul-betul tahun 2024 menjawab kebutuhan dan persoalan di wilayah pembangunan 4. Sebelum saya masuk terkait Musrenbang, saya mau sampaikan bahwa yang disampaikan yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Jayapura menjadi catatan untuk kita semua. Kepala distrik, ini tamu-tamu yang hadir, kita tidak minta dihormati. Tapi kepala distrik harus tahu yang namanya disiplin dan loyalitas. Itu luas, silahkan dijabarkan. Dan kepala distrik itu harus semangat, Mana ada distrik tadi? Ya, harus semangat. Tong punya istilah itu kalau mau bikin abu naik di sini, bukan bikin abu naik di kota. Begitu ya. Buat pegawai distrik juga begitu. Dalam arti baik. Silakan bikin abu naik itu di sini, bukan di kota. Lihat masyarakat butuh apa, masyarakat harus dilayani apa, itu harus menjadi perhatian. Kemudian menyangkut dalam penetapan anggaran. Evaluasi dari Ketua DPRD menjadi catatan buat kita semua, terutama kita tim anggaran di eksekutif. Bahwa kedudukan DPRD dengan pemerintah daerah itu adalah mitra sejajar dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Posisi DPRD ada penting sesuai dengan semua regulasi yang disampaikan Ketua DPRD bahwa dalam hal ini kita punya posisi DPRD berperan di samping sebagai pelaksana fungsi pengawasan anggaran dan legislasi. Tetapi lebih besar dari itu bahwa dari DPR lah dibangun mekanisme check and balance yang lebih seimbang.
antara pemerintah daerah dan DPRD. Sehingga yang menjadi amanat regulasi pun terkait pokok-pokok pikiran DPRD itu menjadi penting. Eksekutif dan legislatif kita sama-sama melayani masyarakat. Sehingga apapun pokok-pokok pikiran DPRD yang terkait kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah itu menjadi penting untuk kita akomodir. Memang anggaran terbatas, anggaran tidak banyak, tetapi dalam keterbatasan itu mari kita duduk bersama. Sehingga yang tadi saya bilang dalam rangka mekanisme check and balance itu pun terbangun budaya harga menghargai yang baik. Kemudian yang berikut tentang keberadaan ASN di distrik. Ini kita saat ini ada di distrik Airu. Saya sangat mengharapkan bahwa fasilitas yang pemerintah sudah siapkan dengan baik, ada rumah dinas, itu silakan ditempati, dirawat dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas. Seperti tadi disampaikan, signal sudah bagus. Jadi mau kurang apa lagi? Tinggal saja di sini layani masyarakat. Jangan anggap ditaruh di distrik Airu, wilayah pembangunan 4, lalu kita motivasi untuk kerja turun. Jangan. Saya pun mengawali karir sebagai sekretaris kecamatan di Kecamatan Sorong Utara, tempat yang sangat jauh. Dan itu melatih kita untuk bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, disiplin, loyalitas. Sehingga kalau sekarang kita ada di kota, ya memang waktunya untuk ada di kota, karena untuk di kecamatan kita sudah lebih dulu. Yang berikut terkait kunjungan ke Airu. Saya melihat bahwa tadi saya dengan Ibu Sekda kita berbincang-bincang tentang bagaimana mau disiapkan rencana monitoring supaya berkesinambungan. Mungkin masyarakat di distrik Airu atau secara lebih luas di wilayah pembangunan 4 jarang dikunjungi atau jarang bertemu. Kalaupun ada program kegiatan yang membuat OPD turun, itu kan sewaktu-waktu. Tetapi keberadaan pemerintah Kabupaten Jayapura harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di wilayah pembangunan 4. Walaupun jauh, pelayanan pendidikan harus jalan. Walaupun jauh, pelayanan kesehatan harus jalan. Semua pelayanan terkait masyarakat kita di wilayah pembangunan 4 ini harus jalan. Dan saya sangat berbahagia saat ini ada di distrik Airu. Selama 13 tahun saya hanya sampai di Usku, karena itu wilayah kerja saya. Senggi, Usku, Molov. Saya sudah biasa sampai di situ. Ke Airu baru hari ini. Ke Airu memang Pak Ketua menang bawa mobil sendiri. Memang saya akui, saya itu sampai Usku Molov saja. Saya bisa bawa sendiri. Sampai Airu belum pernah, baru hari ini. Setelah sampai di sini yang saya lihat bahwa yang pertama kita punya potensi sangat besar. Sangat besar. Saya yakin dan percaya banyak potensi PAD yang terlepas dari kita, terlepas dari pandangan kita, terlepas dari upaya-upaya kita untuk menggali potensi PAD kita. Ini mungkin terkait wilayah Kabupaten Jayapura yang cukup luas. Dan yang saya mau sampaikan bahwa memang benar kita jalan dari Jayapura, dari Gunung Merah sampai ke Airu, jalan bagus. Jalan bagus, tapi ibarat kita mau masuk rumah kita sendiri, kita harus melewati halaman orang lain. Tanpa permisi lagi, kita lewat saja. Nah, artinya bahwa semaksimal mungkin pemerintah daerah dan dukungan DPRD, kita harus tuntaskan bagaimana untuk akses transportasi jalan langsung dari wilayah pembangunan 4 semua bisa menyatu. Kalau hari ini ada laporan hambatan itu
ruas Lereh Tengon, pemerintah daerah dan DPRD kita harus menyuarakan hal yang sama. Kalau itu adalah wilayah ruas jalan provinsi, harus kita bawa sama-sama. Kalau itu ruas wilayah jalan nasional di balai jalan, itu pun harus kita upayakan. Sehingga kita masuk ke wilayah rumah kita sendiri, tetapi itu dalam mulai dari halaman sampai di dalam kamar itu wilayah kita sendiri. Kita tidak melewati halaman orang lain. Nah, terkait ini juga, seperti tadi Pak Ketua DPR sampaikan bahwa Ibu A1 menyampaikan bahwa RT/RW sudah direvisi. Ya, itu menjadi informasi buat saya, dan saya juga sudah diinformasikan Ibu A1 terkait batas-batas wilayah yang sudah selesai. Saya mau lihat selesai itu sampai di mana. Secara yuridis oke, saya bisa terima. Tapi secara de facto saya belum bisa terima. Di lapangan masih banyak gesekan-gesekan. Dan itu menjadi penting untuk kita secepatnya mengamankan batas wilayah Kabupaten Jayapura. Terutama di wilayah Jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua begitu masuk dari Yalimo dan begitu masuk ke Kerom, harus kita bikin gapura, selamat datang di Kabupaten Jayapura. Supaya semua tahu, walaupun air ini jauh dari Sentani, semua tahu ini Kabupaten Jayapura. Sehingga saya juga menyampaikan apresiasi untuk ide-ide Ibu Sekda yang mau pasang X-ray. Segala potensi PAD kita, Ibu Sekda silakan kita kelola. Itu saya sangat mendukung Ibu Sekda kalau mau pasang X-ray dalam rangka untuk kita memantau muatan arus transportasi di distrik Airo ini penting. Jadi orang dari Yalimo kalau turun, mungkin dia saat lewat Yalimo dia pikir ini dia sudah masuk Kerom. Kan begitu, padahal belum, ini masih Kabupaten Jayapura. Nah, sehingga gapura selamat datang di Kabupaten Jayapura itu penting. Kita harus segera anggarkan itu dan bangun itu. Ini penting dalam rangka kita menata aset kita. Bukan hanya menata aset, tapi juga penataan akses. Akses apa? Akses kemakmuran masyarakat melalui potensi-potensi PAD yang kita gali. Sekarang kita mau bikin pos ini, pos itu. Bisa kita jadi ada gesekan di lapangan. Misalnya, kenapa kamu Kabupaten Jayapura kamu yang pungut? Ini kan Kerom, bisa saja seperti itu. Sehingga itu penting. Kalau mungkin batas Sarmi, yang lain-lain sudah aman. Tapi jalan Trans Papua ini penting, supaya orang tahu bahwa ini wilayah Kabupaten Jayapura. Sehingga kalau ke depan ada DOB baru, entah dari provinsi, entah dari kabupaten, itu batasnya, acuan batasnya sudah jelas. Nah, seperti saat ini, DOB kabupaten baru banyak. 70% DOB terbentuk itu masalahnya adalah masalah antar daerah, masalah sengketa batas. Padahal sudah jelas sebenarnya bahwa mulai Provinsi Irian Jaya, 9 peta dasar 9 daerah, 8 kabupaten, 1 kota, itu peta dasarnya ada. Tinggal dibuka saja, misalnya Yalimo, daerah distrik terdekat, itu dalam peta dasar itu dia di Jayawijaya atau dia di Kabupaten Jayapura. Itu kan selesai di situ. Secara de jure bisa, tapi secara de facto pasti banyak gesekan. Sehingga kita tata dari awal sangat bagus. Ke depan, misalnya Kabupaten Jayapura menghasilkan DOB yang baru, acuannya dari situ langsung. Yang berikut terkait musrenbang. Terkait musrenbang, tadi Pak Ketua DPRD juga sudah menyinggung menyangkut potensi kayu dan non-kayu. Dan tentunya juga segala potensi yang ada di wilayah pembangunan 4. Itu harus kita gerakan di dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kalau alokasi anggaran untuk tahun 2024, tentunya segala bidang, segala sektor kita harus anggarkan. Pendidikan, kesehatan, perhubungan, pertanian, perindustrian, perdagangan, kependudukan, semua alokasi sektor urusan wajib dan pilihan pasti kita anggarkan. Sehingga dalam alokasi itu juga pasti ada keterbatasan. Makanya yang menjadi garis-garis besar yang tadi juga dilaporkan oleh Kepala Distrik itu ada 4 bidang: sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan umum. 4 bidang itu sesuai dengan kemampuan dana, silakan dipilih, dipilah, diprioritaskan. Mana yang betul-betul menjawab kebutuhan dan prioritas. Sejalan dengan itu, dalam masing-masing bidang itu tentunya sudah ada penjabarannya, ada penjabaran garis besarnya. Dan misalnya untuk bidang sosial budaya, ada masuk di situ juga penanganan stunting, penanganan hambatan pertumbuhan pada anak. Ada juga mengatasi kemiskinan ekstrim, ada juga penurunan angka pengangguran. Jadi kita dalam melihat rincian-rincian itu, jangan kita asal baca. Kita asal baca, terus kita taruh kegiatan-kegiatan yang terjelas. Semua harus kita pikirkan urgensinya, prioritasnya, dan sejauh mana dia strategisnya. Strategisnya itu berdampaknya itu seperti apa. Bidang yang berikut itu tadi disampaikan bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu arahnya jelas. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah dari komoditas unggulan kita. Nah, kalau kita lihat wilayah pembangunan 4, secara kasat mata terlihat potensinya banyak sekali. Potensinya banyak sekali. Hasil hutan kayu dan bukan kayu. Bahkan tadi saya bersama Ketua DPRD dan Ibu Sekda kita diskusi. Ibu Sekda bilang ini distrik ini kita namakan distrik apa? Ibu Sekda ada bilang nama, Pak Ketua. Saya bilang distrik ini distrik emas karena emasnya banyak. Jadi kita namakan distrik emas. Artinya bahwa selanjutnya kepala distrik harus punya kreasi yang baik, harus punya inovasi. Masalah orang ambil gaharu, ambil masohi, ambil mas. Kita masyarakat dapat apa? Coba nanti bersama dengan Kadis Perindak, ini ada Kadis DPMK ini, tadi saya lihat. Ya. Coba kita bina BUMKAM-nya, Badan Usaha Milik Kampungnya, sehingga itu menjadi potensi pendapatan buat kampung. Jangan kita punya sumber daya ini keluar, ya bisa keluar, aktivitas ekonomi itu kita tidak bisa batasi, tetapi paling tidak ada nilai tambah buat masyarakat setempat. Di bidang ekonomi juga kita berbicara menyangkut pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi dan bagaimana distrik itu menjadi pusat pertumbuhan, pusat pemberdayaan masyarakat. Nah, saya lihat ini tadi rumah dinas, rumah pegawai yang kita semua sudah lihat dan saya juga tinggal di situ. Halaman depan, halaman depan mungkin sempit ya. Halaman belakang itu masih cukup luas. Pak Distrik harus inovasi, kebutuhan-kebutuhan yang bisa ditangani skala distrik ini, bisa dipenuhi skala distrik ini, coba tanam-tanam itu. Manfaatkan pekarangan di belakang kantor distrik. Tanam-tanam sayur, tanam rica, tanam apa. Kalau semua potensi lahan kita manfaatkan dan kita bisa cukupi kebutuhan untuk skala distrik, kita tidak perlu terlalu banyak di kota. Kalau tidak ada kegiatan tanam-tanam begitu, kita sudah tahu. Kita begitu datang kita lihat, oh berarti pegawai tidak ada di lokasi. Karena halaman belakang begitu saja.
Jangan. Kita malu sama tenaga guru, kita malu sama tenaga kesehatan yang selalu ada di tempat. Jadi distrik harus. Semua harus ada di tempat. Rumah sudah diberikan, fasilitas sudah diberikan. Apa yang kurang kasih tahu saya. Saya tahu manusia itu punya keinginan banyak, punya kebutuhan. Walaupun tadi bilang 4G bagus, tapi kebutuhan itu bukan 4G saja. Ya. Jadi apa yang kurang Pak Distrik kasih tahu. Yang berikut terkait bidang infrastruktur. Tadi saya sudah singgung di depan, jadi saya tidak ini lagi. Terutama menyangkut akses jalan, bagaimana kita masuk rumah kita sendiri itu dari halaman depan sampai masuk kamar itu wilayah kita. Kita tidak perlu lewati orang ke samping rumah, tidak perlu lewati orang ke halaman. Menghubungkan titik-titik wilayah-wilayah yang belum terhubung. Terkait wilayah pembangunan 4 yang jauh dari jangkauan pengamatan. Walaupun jauh, kita punya fungsi advice planning dalam pembangunan, dalam izin mendirikan bangunan itu harus jalan. Sesuai dengan RT/RW, harus sesuai peruntukannya. Sedini mungkin kita jaga, kita cegah dalam pemanfaatan pola ruang supaya tidak salah sejak awal. Dan yang keempat yang disampaikan tadi bidang pemerintahan umum. Bidang pemerintahan umum itu bagaimana kita mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kinerja kita. Tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Bahwa dalam pemerintahan umum ini bagaimana kita juga melaksanakan fungsi-fungsi, kita membina fungsi-fungsi pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga menjaga situasi Kamtipmas dan penanganan konflik. Kalau hari ini saya datang bersama Pak Dandim, Pak Kapolres, di distrik pun seperti itu. Distrik memang saat ini adalah perangkat daerah, tapi juga menjalankan fungsi kewilayahan. Menjalankan fungsi kewilayahan ini bukan tanpa dasar, tetapi kita lihat bahwa masyarakat masih menganggap seperti itu, distrik sebagai kepala wilayah. Karena masalah apa-apa datang ke Pak Distrik, masalah apa-apa datang ke Pak Distrik. Dan distrik tidak sendiri, yang tadi saya sampaikan, saya datang bersama Pak Dandim, bersama Pak Kapolres. Distrik di sini ada, saya lihat ini pos polisi ya, bukan polsek ya Pak Kapolres izin. Pos polisi sama pos Ramil. Itu mitra Pak Distrik. Jangan distrik jalan sendiri atau jangan distrik bikin abu naik sendiri, jangan. Bersama-sama dengan komandan pos Ramil maupun komandan pos polisi air ini. Bersama-sama unsur-unsur pimpinan distrik itu menjaga situasi Kamtipmas, membina kerukunan umat beragama, membina persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan ada konflik di sini. Dan saya berterima kasih kepada masyarakat di wilayah pembangunan 4, terutama distrik Airu sepanjang jalan Trans Papua. Karena jalan Trans Papua saya lihat terbangun bagus. Artinya ada dukungan besar dari masyarakat wilayah pembangunan 4. Ini tidak boleh sama. Jadi kita punya wilayah ruas jalan Kemiri Depapre pun harus jadi. Masa yang wilayah pembangunan 4 yang jauh saja aksesnya bagus. Yang di depan mata Kemiri Depapre kita lihat seperti itu. Mungkin pernah masyarakat mancing-mancing atau tanam pisang di jalan. Kalau sekarang tidak boleh. Saya pastikan ada yang menghalangi, pasti saya selesaikan. Jalan Kemiri Depapre harus jadi. Baik, saya tidak panjang lebar lagi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa senang berada di wilayah ini, wilayah pembangunan 4 Kabupaten Jayapura, distrik Airu. Semoga yang dibicarakan ini tidak hanya kita seremonial biasa, tetapi benar-benar menjadi keputusan-keputusan yang strategis bagi pembangunan di wilayah 4. Untuk distrik-distrik Unurum Guai, Yapsi, Kaureh, dan Airu, tolong menjadi perhatian penting bagaimana kita menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.
Musrenbang distrik yang disatukan menjadi Musrenbang wilayah pembangunan sangat baik, karena distrik-distrik yang bersinggungan itu hampir mempunyai persoalan yang sama, kebutuhan yang sama, prioritas yang sama, tantangan yang sama. Sehingga 4 distrik ini harus hadir sama-sama. Bahas Musrenbang sama-sama mana kepentingan di daerah-daerah yang bersentuhan, daerah-daerah yang berbatasan, itu kita juga pikirkan pembangunannya di situ. Mungkin dari saya itu sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Onomi. Remai. Arwe. Kosipapo. Senyakoto. Dawem. Oh, saya lupa yang terakhir. Sudah dikasih tahu tadi. Mek ya, Mek. Oke. Ini hari ini saja ya. Ya. Saya mohon dengan hormat rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Jayapura, Ibu Sekda yang mewakili dan Lanut, Ketua DPR dan anggota, kita bisa sama-sama ada di sini untuk sama-sama kita buka ini, kita punya Musrenbang wilayah pembangunan 4. $2.80. Hati-hati, kita semua terbaca dengan kacamata hitam. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, maka pada hari ini Jumat 24 Februari 2023 musyawarah pembangunan di wilayah pembangunan 1 bertempat di wilayah pembangunan 4 bertempat di distrik Airu, Kabupaten Jayapura secara resmi saya nyatakan dibuka. Mohon izin Bapak, mohon izin berkenan untuk menyerahkan 2 unit sepeda motor kepada Klasis GKI Nawawirwai. Mohon izin kepada Bapak Ketua Klasis GKI Nawawirwai untuk mengambil tempat di depan. Yang saya hormati kasih Ketua Klasis Nawawirwai, ya. Saya serahkan kendaraan motor, kendaraan roda 2 untuk mendukung pelayanan Bapak Pendeta di sini. Semoga menjadi berkat bagi pelayanan dan menjadi berkat bagi kita punya masyarakat di wilayah pelayanan Klasis Nawawirwai. Mohon izin Bapak, masih ada penyerahan kartu identitas penduduk, kartu tanda penduduk. Yang akan diserahkan oleh Bapak PJ kepada Kepala Distrik Airu. Mohon izin untuk Kepala Distrik Airu mengambil tempat di depan. Tadi capil juga kacamata hitam, merapat juga. Oh, kacamata baca. Saya kira kacamata mata-mata. Semua terjebak di yang hitam.
Pak Kepala Distrik, saya serahkan belangko KTP untuk pelayanan kependudukan di Distrik Airu. Silakan kerja dengan baik dan layani masyarakat dengan baik. Mohon izin Bapak, kita akan melakukan sesi foto bersama. Pembangunan 4 itu sepenuhnya masuk dalam wilayah pelayanan klasis GKI Nawawirwai. Klasis GKI Nawawirwai, wilayah pelayanannya dimulai dari Beneik, Nimbontong, Unurum Guai, di Guai batas dengan Bongo, sampai kepada Yapsi, Taja, Kaure, Lere, sampai ke Airu. Ya, kami mungkin wilayah yang paling luas di Kabupaten Jayapura. Berapa jemaat? 41 jemaat. Berapa jumlah? Ada 1.600 sekian kepala keluarga, itu data kami tahun lalu. Ada 6.000 lebih jiwa. Dan kalau bicara wilayah 4, dengan segala hormat tidak mengurangi hormat kami kepada yang lain, tapi kami klasis GKI Nawawirwai adalah klasis atau pihak yang mempersatukan wilayah ini. Dan beberapa hal juga perlu kami sampaikan dalam hal tapal batas. Karena kami juga ini klasis yang merupakan klasis perbatasan. Secara khusus di Airu dengan Yalimo. Maka gereja turut menggumuli itu. Maka dalam kebijakan gereja secara GKI, secara umum, lewat sidang sinode di Waropi telah diputuskan untuk wilayah Airu akan dipersiapkan menjadi klasis yang bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada umat di wilayah Airu, tetapi juga salah satu pergumulan Kabupaten Jayapura terkait tapal batas. Ya, karena hari ini kita masih berseberangan atau masih berbeda terkait dengan batas di Pagai dan sekitarnya Benawa. Nah, tapi kalau gereja hadir di situ, maka kami percaya pergumulan itu dengan sendirinya akan terjawab. Harapan kami sinergitas. Ya, izin komentar ya sedikit terkait dengan musrembang ekonomi. Kami ini punya wilayah yang luas. 10 tahun yang lalu saya memberikan sambutan di sini. Saya bilang hari ini kita menjadi yang terkebelakang. Tapi Alkitab tidak pernah berubah, selalu ya dan amin. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Kalau dulu kita di belakang, hari ini kita di depan. Kami di depan, kami Gapura pintu masuk. Kabupaten Jayapura, dari seluruh kabupaten yang ada di wilayah pegunungan, Airu pintu masuk. Tuhan luar biasa, potensi luar biasa. Kami gereja turut menggumuli dan kami akan terus membangun sinergitas dengan pemerintah. Karena bagaimanapun juga, kamilah yang ada di akar rumput. Kamilah yang ada dalam pergumulan itu. Kita akan membangun sinergitas. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta. Keadaan di distrik Airu. Ya, yang pertama dalam rangka penyusunan semua dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jayapura tahun 2024. Tentunya kita harus melewati tahapan musyawarah perencanaan pembangunan di distrik. Dan saat ini kita melakukan musrenbang distrik di wilayah pembangunan 4 Kabupaten Jayapura, tepatnya di Kampung Hulu Atas, distrik Airu. Kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik untuk bagaimana dalam musrenbang ini dibicarakan, diusulkan, dibahas, dan disepakati bersama semua program-program prioritas pembangunan di Kabupaten Jayapura, terutama di bidang sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan umum. Sehingga kesempatan ini juga adalah kesempatan strategis untuk kita siapkan semua dokumen perencanaan dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan di wilayah pembangunan 4 bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura. Menyangkut pemberian motor. Ya, terkait pemberian motor, dua unit motor kepada ketua klasis dan juga kepada para pelayan. Ini penting bahwa bagian dari kegiatan, bagian dari bidang pemerintahan umum, di mana kita harus bisa menjaga, membina kerukunan antar umat beragama, sehingga peran-peran dari tokoh-tokoh agama, dari
pendeta-pendeta yang melayani di wilayah pembangunan 4 menjadi penting di dalam rangka membangun keimanan masyarakat kita, di dalam yang tadi saya bilang menjaga kerukunan hidup beragama di wilayah pembangunan 4. Sehingga ini pemerintah harus mengapresiasi, dan saya juga menyampaikan terima kasih pada tim anggaran, terutama Kepala Bapeda yang mana sudah memikirkan juga terkait hal ini, sehingga pada saat ini kita menyerahkan bantuan kendaraan bermotor. Selain dari itu Bapak, untuk wilayah 4 kan kalau dibilangnya secara keputusan untuk Kabupaten Jayapura kan begitu, mungkin ada penekanan terkait dengan pembangunan di sini untuk tahun ini lebih mengacu kepada kegiatan apa untuk penerapannya di distrik Kairo? Iya, wilayah pembangunan 4 walaupun ini wilayah pembangunan yang terjauh dari ibu kota kabupaten. Kalau bicara penekanan, kita tetap penekanannya pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita mengembangkan wilayah. Secara fakta kita lihat di lapangan bahwa wilayah pembangunan 4 ini walaupun jauh, pertumbuhan pembangunan berjalan dengan sangat baik. Sepanjang jalan kita mencapai ke Kampung Hulu Atas ini, kita lihat bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah begitu masif dilakukan terhadap persiapan-persiapan, terutama prasarana transportasi terus dilakukan, sehingga yang menjadi porsi Kabupaten Jayapura itu juga kita perlu mendukung dari sisi dukungan terhadap pembangunan di wilayah pembangunan 4 yang tentunya sesuai dengan kewenangan yang ada pada pemerintah kabupaten. Gitu ya. Ada satu lagi Bapak, ini terkait dengan forum kemanusiaan. Peduli kemanusiaan. Forum Menurut tanggapan pemerintah? Ya. Terkait situasi yang kemarin, saya tidak memberikan statement yang jelas bahwa semua ada mekanisme, semua ada aturan, sehingga ini silakan ya aspirasi masyarakat ini biarlah semua bisa berproses sesuai dengan mekanisme yang ada. Apakah Bapak nanti dalam waktu dekat mau panggil yang forum ini? Saya belum ada rencana itu. Terus Bapak, satu lagi terkait dengan sampah medis yang beberapa hari lalu ada sempat dibahas itu, mungkin apakah nanti ada penekanan untuk dinas kesehatan? Iya, menyangkut sampah medis ini kita tidak usah cari siapa pelakunya atau kita tidak perlu menuduh siapa yang melakukan itu, tapi yang jelas bahwa tanggung jawab kita dalam terutama penataan lingkungan hidup, menjaga situasi kehidupan masyarakat yang nyaman tetap menjadi prioritas untuk kita memindahkan lokasi TPS ke lokasi TPA Waipron yang kita sudah sediakan. Intinya bahwa persoalan ini harus kita tangani. Kita tidak lihat terhadap siapa-siapa yang menyebabkan pemberitaan itu. Yang jelas kita segera tangani persoalan sampah ini. Ya, oke. Terima kasih Bapak.